Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pencarian array, di mana pencarian array ini adalah kelanjutan dari kemarin yang kita bahas pengurutan array. Nah, sekarang kita bahas pencarian array. Nah, pencarian array ini ada dua metode. Yang pertama adalah sequential. Nah, yang kedua adalah binary search gitu. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua ini? Nah, kalau sequential ini udah bisa diketahui dari pengertian sequential itu sendiri ya. Sequential itu kan berurut, beruntun gitu ya. Jadi proses pencariannya itu memang satu-satu beruntun dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir, atau dari indeks terakhir sampai indeks ke-0, bebas. Yang penting konsepnya itu kayak gitu. Nah, kalau binary tree ini itu dia harus dibagi dua dulu, harus diurutkan dulu. Setelah diurutkan, dicari indeks yang di tengah itu indeks berapa. Nah, kemudian diambil nilai indeks yang tengah itu berapa, baru dibandingkan dengan data yang mau dicari gitu. Contohnya gini, kita langsung masuk ke contohnya ya. Secara konsepnya dulu yang sequential. Nah, sequential ini misalnya angkanya ada nggak terurut ya, misalnya 3, 4, 1, 2, 7. Nah, kita mau cari angka 2 nih. Nah, dia nyarinya adalah dia nyari ke indeks ke-0 dulu. Apakah ini adalah 2? Ternyata bukan. Apakah ini adalah 2? Ternyata bukan. Apakah ini adalah 2? Ternyata bukan. Apakah ini adalah 2? Ternyata iya. Nah, maka program akan mengeluarkan, oh ternyata dia ada di indeks ketiga gitu, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini sequential. Jadi mau dia terurut, mau dia tidak terurut, dia langsung carinya satu persatu dari indeks ke depan, paling depan sampai paling belakang, atau paling belakang sampai paling depan gitu. Nah, gimana kalau datanya misalnya emang udah terurut? Ya nggak apa-apa. Misalkan yang angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang dicari adalah 5. Ya udah, tetap aja, nggak usah diapa-apain, langsung aja dia ngecek apakah 1 ini adalah 5, bukan. Apakah 2 ini adalah 5, bukan. Apakah 3 ini adalah 5, bukan. Apakah 4 ini adalah 5, bukan. Apakah 5 ini adalah 5, iya. Maka program langsung mengeluarkan data ditemukan di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kalau sequential. Jadi sequential itu mau terurut mau nggak terurut, dia tetap bisa, dan nggak perlu diurutkan. Nah, sekarang kalau binary gimana? Nah, kalau binary kita harus mengurutkan dulu nih. Misalnya datanya itu 5, 1, 3, 4, 2. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan. Jadi diurutkan dulu. Kalau diurutkan terserah mau pakai metode pengurutan yang mana. Yang penting nanti keluarannya hasilnya adalah terurut. Mau terurut naik atau terurut turun, bebas. Misalnya kita mau pakai terurut naik ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah diurutkan, kita ambil nih. Ini kan 1 sampai 5 ini berarti kan indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Berarti terdiri dari 5 elemen gitu kan. Nah, kalau 5 elemen kita cari nilai tengahnya. Rumusnya adalah 5 dibagi 2 gitu kan. Nah, tapi kita ambilnya yang integer. Berarti kalau 5 dibagi 2 adalah 2,5. Kalau integer berarti hanya 2 gitu kan. Nah, berarti kita ambil indeks kedua sebagai nilai tengah. Ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua, ketiga, keempat. Berarti ini adalah titik tengah acuan kita. Nah, sekarang kita bandingkan, kita mau cari yang mana nih? Misalnya kita mau cari angka 4. Nah, kita bandingkan angka 4 ini sama angka 3 ini gede mana? Kalau gede yang kita cari berarti kita jalan ke kanan. Kalau lebih kecil yang kita cari berarti kita jalan ke kiri. Nah, ternyata 4 sama 3 adalah lebih gede 4, lebih gede yang kita cari, berarti kita jalan ke kanan. Berarti 3 sampai 1 ini kita skip. Kita ambil data yang ini, 2 ini. Ntar aku ganti warna dulu. Nah, kita ambil data yang ini. Nah, sekarang datanya ada 2. Berarti nilai tengahnya berapa? Berarti 2 dibagi 2, 1. Nah, 1 itu berarti indeks ke-1, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1. Berarti nilai tengah yang kita ambil adalah 5. Sekarang kita bandingkan, apakah 4 ini lebih
besar dari 5? Ternyata tidak. Kalau tidak berarti kita jalannya ke kiri. Berarti angka yang kita ambil sekarang adalah 4. Nah, 4 ini kan cuma 1. Kalau kita bagi 2 ya nilai 1 dibagi 2 ya hasilnya 0,5, berarti kan 0. Berarti nilai tengahnya adalah indeks ke 0. Nah, apakah ini indeks ke 0 ya? Sekarang kita bandingkan, apakah 4 yang kita cari ini lebih kecil dari 4 ini? Kan enggak ya, karena sama, ya kan? Berarti kalau sama berarti udah ditemukan gitu. Karena 4 sama dengan 4. Nah, kecuali nih yang kita cari ternyata misalkan 7. Datanya tinggal 1 nih. Nah, ternyata 7 ya enggak juga sama dengan yang data yang tersisa gitu. Berarti kan enggak ketemu. Nanti program bisa mengeluarkan statement bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan kasusnya kita cari 4, sementara data terakhirnya memang adalah 4, berarti data yang dicari ditemukan di indeks ke sekian gitu. Nah, ini secara logikanya. Nah, nanti kita akan bahas secara programnya sekilas aja gitu ya. Jadi convert dari logika ini menjadi sebuah coding. Nah, di modul pun sebenarnya juga udah ada, jadi bisa tinggal dipakai, tapi nanti akan aku bantu nge-review aja codingnya itu seperti apa, kenapa bisa begitu gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sintaksnya ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kalau sequential tadi kan yang kita pelajari adalah dia itu carinya tuh satu persatu gitu ya. Nanti bisa dari depan sampai ke belakang atau dari belakang sampai ke depan, nanti bisa disesuaikan. Kalau sintaks yang ada di modul itu dari depan dia cari sampai ke paling belakang gitu, atau sampai datanya ketemu. Nah, yang ini itu programnya kebetulan memang yang dipakai adalah dia sudah dideklarasikan dulu data array-nya itu berapa aja, jadi kita nggak perlu input lagi, user nggak perlu diminta input. Kemudian ini tinggal ditampilkan ulang, kemudian user diminta untuk memasukkan data yang ingin dicari itu yang mana. Nah, proses pencariannya itu ada di sini. Nah, dia jalan dari posisi indeks ke 0 selama dia kurang dari 9. 9 ini artinya adalah sampai indeks ke 8 ya, karena ini kan ada 9 indeks, 9 elemen, dan dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Berarti dia jalan selama i-nya kurang dari 9, berarti dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Kemudian dia ngecek apakah ini kan variabelnya larik ya, larik ke i, larik ke 0 posisinya kalau dari awal, apakah tidak sama dengan x adalah data yang dicari. Selama tidak sama, maka dia i-nya counter up terus sampai dia tidak memenuhi salah satu di antara ini. Bisa sampai akhir. Kalau dia tidak memenuhi, berarti dia masuk ke if yang ini. Kalau misalkan akhirnya dia memenuhi, tidak terpenuhi yang ini, berarti kan lariknya sama dengan X, berarti data ditemukan, berarti dia masuk ke sini. Dia ngasih tahu bahwa data ditemukan pada posisi sekian gitu. Jadi dia cari satu-satu. Misalkan kita mau cari angka 11. Apakah 11 1 ini adalah 11, apakah 12 ini adalah 11, apakah 3 ini adalah 11, dan seterusnya. Mari kita coba. Misalnya kita cari 11 ya tadi. Nah, dia diketahui ada di posisi 8, itu dia ngitungnya 1 ini adalah 1, posisi 1. Berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan kita cari data yang nggak ada di sini, berarti misalnya 15 kan nggak ada ya. Nah, maka dia mengeluarkan statement bahwa data yang dicari itu nggak ada gitu. Nah, itu kalau sequential jadi simple, tapi dia harus cari satu-satu. Nah, kalau binary ini sedikit rumit tapi bisa mempercepat waktu pencariannya gitu, karena dia diurutkan dulu. Ini user diminta menginputkan berapa banyak datanya, kemudian datanya apa aja. Nah, proses pencariannya ada di sini. Ini proses pengurutan dulu. Kalau memang datanya belum terurut, boleh pakai metode pengurutan apa aja, yang penting hasil keluarannya nanti terurut. Mau terurut ascending, mau descending boleh.
Nah, setelah terurut, ini untuk menampilkan data yang setelah terurutnya. Kemudian user diminta menginputkan mau cari data yang mana. Nah, ini proses pencariannya. Jadi kita tentukan dulu nilai awalnya adalah 0, artinya indeks ke 0, dan diakhiri n itu adalah jumlah datanya tadi. Kemudian kita punya variabel tengah untuk mencari nilai tengahnya, indeks tengahnya yang mana. Nah, selama nilai awalnya ini kurang dari sama dengan akhir, maka dia melakukan proses ini. Nah, apa aja prosesnya? Yang pertama dia cari nilai indeks tengahnya tuh berapa. Indeks tengahnya berapa tuh sebenarnya kan kita gampang ya, tinggal akhir dikurangin akhir dibagi 2 gitu, jumlah elemennya dibagi 2. Nah, tapi karena nanti itu kita bisa geser-geser mana yang akan kita cek, maka kita perlu adanya variabel awal ini dengan nilai awalnya adalah indeks paling depan, berarti indeks ke 0. Berarti 0 ditambah, anggaplah kita nanti input 5 data, berarti 0 ditambah 5 dibagi 2. Nah, tapi karena integer berarti hasilnya adalah 2, nggak bisa 2,5 kan. Nah, berarti nilai tengahnya adalah indeks kedua. Nah, setelah indeks diketahui indeks tengahnya, kita ambil nilai tengah nilai di indeks tersebut berapa. Misalnya ini kita anggap punya datanya terurut ya, berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau cari angka 5. Kita mau cari angka 5. Nilai tengahnya adalah 3. Adalah 2, berarti di indeks kedua dan nilainya adalah 3. Nah, kita bandingkan apakah 5 lebih dari 3. Kalau iya, berarti nilai awalnya berubah menjadi tengah plus 1. Tengah tadi nilainya kan 2 ya. Berarti nilai awalnya ini adalah 3. Jadi secara tidak langsung kalau yang kita cari itu di sebelah kanannya nilai tengah, berarti kita gesernya ke kanan. Kalau yang kita cari lebih kecil dari nilai tengah, berarti kita gesernya ke kiri. Nah, karena ini lebih besar dari nilai tengahnya, maka kita geser ke kanan. Kita abaikan 3 angka di belakang ini, kita ambil 2 angka yang terakhir. Nah, nilai awal udah berubah jadi 3 ya, tapi masih memenuhi karena 3 masih kurang dari sama dengan 5. Berarti kita merubah nilai tengah yang awalnya 2 menjadi ini, awal plus akhir per 2. Berarti ini nggak hilang ya, tapi diabaikan aja. Jadi awal yang tadinya nilainya adalah 0 kan berubah jadi 3. Berarti 3 plus akhir tadi nilainya 5, berarti 8 per 2. Jadi hasilnya 4. Berarti nilai tengahnya adalah indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai tengahnya ada di sini. Kita bandingkan apakah 5 data yang kita cari tadi lebih besar dari data keempat. Ternyata nggak lebih besar karena datanya sama kan, 5 ya adalah 5 yang kita cari, berarti dia nggak masuk ke sini, juga nggak kurang dari, tapi dia berarti masuk ke else ini karena nilainya sama. Berarti nilai awal berubah lagi menjadi akhir plus 1, berarti yang akhirnya kan tadi 5 ya, berarti hasilnya adalah 6. Nah, sehingga ketika masuk ke sini itu awal sudah tidak memenuhi di sini, sudah nggak kurang dari sama dengan akhir karena kan 6 nggak kurang dari sama dengan 5, jadi tidak memenuhi, maka dia berhenti, dia masuk ke sini. Nah, apakah 5 sama dengan data keempat? Data keempat kan 5. Kalau iya, maka dia memberikan statement bahwa data ditemukan di posisi tengah plus 1, berarti di posisi 5. 4 plus 1, 5. Kalau misalkan kita cari tadi 6 kan nggak menemukan, maka dia masuknya ke sini, target tidak ditemukan gitu. Nah, mari kita coba. Kita masukkan data yang nggak terurut dulu aja. Misalnya 3, 1, 5, 2, 4. Nah, setelah diurutkan datanya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita cari angka 5. Nah, data ditemukan ke 5 gitu. Nah, misalnya kita cari yang nggak ada. Kita
cari 7. Nah dia kasih tahu kalau nggak ditemukan gitu. Jadi itu sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.